Pada suatu hari, Bathara Kala merasa sangat marah kepada Bathara Uma perihal suatu hal. Lalu, dalam kemarahannya, Bathara Kala memotong salah satu bagian dari tubuh Bathara Uma. Potongan tubuh itu diputar-putar dan dilemparkan ke bumi. Dan menurut cerita, potongan tubuh yang berputar itulah yang membentuk satu hal yang tahu. Angin puting beliung biasanya datang dari satu jenis awan, yaitu awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus atau sering juga disingkat dengan CB adalah jenis awan dengan ketebalan vertikal yang besar, terdiri atas campuran kristal es di bagian atas dan tetes air di bagian bawah. Dengan struktur seperti ini, maka awan CB bisa mengakibatkan timbulnya hujan deras atau shower, gerimis atau drizzle, terjadinya aliran udara ke atas atau upward, dan ke bawah alias downward, lalu kilat atau lightning dan guruh atau thunder. Ini biasanya mengawali terbentuknya lapisan listrik positif dan negatif di dalam awan, yang biasa kita sebut dengan badai atau thunderstorm. Angin puting beliung itu bisa terjadi di mana saja. Kadang bisa terjadi di laut ataupun di darat, meski sebenarnya lebih sering ada di darat. Dalam satu kali peristiwa, angin puting beliung itu akan menempuh jarak antara 5 sampai dengan 10 km dan sifatnya sangat lokal. Nah, kalau angin ini terjadi dalam lautan, maka waktunya akan lebih lama dibandingkan bila terjadi di daratan. Dan jangan lupa, angin puting beliung itu lebih sering terjadi di waktu peralihan musim. Selain itu, angin puting beliung sering terjadi pada siang atau sore hari. Hanya kadang-kadang saja terjadi pada malam hari. Tanda-tanda kemunculan angin puting beliung. Satu hari sebelumnya, udara pada malam hari hingga pagi hari akan terasa panas dan gerah. Mulai pukul 10 pagi akan tumbuh awan berlapis-lapis atau disebut juga dengan cumulus. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang batas tepinya berwarna abu-abu dan menjulang tinggi seperti bunga kol. Pada tahap berikutnya, awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu gelap. Di pepohonan sekitar tempat kita berdiri, ada dahan atau ranting yang mulai bergoyang dengan cepat. Lalu, terasa ada sentuhan udara dingin di sekitar tempat kita berdiri. Untuk lebih memahami terbentuknya angin puting beliung, mari kita lakukan percobaan. Sediakan alat dan bahan. Botol plastik 600 ml 2 buah. Sumbat berlubang dari styrofoam dan bagian tengahnya diberi sedotan. Pewarna makanan. Air. Dan isolasi. Cara kerjanya, isi salah satu botol dengan air sebanyak 3/4 bagian. Campur sedikit pewarna pada air di dalam botol tadi. Pasang setengah bagian sumbat berlubang ke dalam mulut botol tadi.
Ambil botol kosong, lalu dipasangkan dengan sisa sumbat botol pertama, lalu menggunakan beberapa lapis isolasi untuk mengencangkan kedua botol dan sumbat bersama. Balik posisi botol. Botol atas dibalik ke bawah. Bila kita perhatikan, saat pertama kali botol dibalik, air di dalam botol tidak turun karena botol yang ada di bagian bawah sedang penuh berisi udara. Tapi, jika botol kita goyangkan beberapa kali, maka air yang di atas akan mulai turun menggantikan posisi udara tersebut. Bila kita uraikan, ada dua gaya yang bekerja pada percobaan ini. Salah satunya adalah gaya gravitasi. Seperti yang kita tahu, gravitasi akan menarik semua benda ke bumi, termasuk air. Jadi, gravitasi menarik air dalam botol di atas menuju ke botol yang di bawah. Saat air berada pada botol atas, air memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi tersimpan yang akan digunakan. Ketika kamu memutar botol, kamu memberikan gerakan pada air atau energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang sedang digunakan. Saat air berputar dari botol atas ke botol bawah, air merubah energi potensial menjadi energi kinetik. Gerakan air dari botol atas ke botol bawah inilah yang membantu air tetap berputar dalam efek puting beliung. Saat kamu memutar botol, puting beliung kecil akan terbentuk. Di tengah puting beliung air ini terdapat sebuah lubang. Lubang ini berawal dari bagian atas air menuju ke lubang di antara dua botol. Lubang ini memungkinkan udara dari botol bawah lepas ke botol atas saat air berpindah. Karena udara keluar dari botol bawah, tekanan udara di dalam kedua botol menjadi sama. Bergulung-gulung dan menjulang tinggi, berwarna abu-abu hingga hitam pekat, bentuknya seperti bunga kol dengan puncak yang berwarna putih. Tinggi dasar awan berkisar antara 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Proses pembentukan awan CB terjadi mulai pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketiga bentuk awan itu akan menimbulkan reaksi cuaca yang berbeda. Biasanya, awan yang bertipe single cell dan super cell adalah yang paling sering menimbulkan fenomena angin puting beliung. Dan juga hujan yang sangat deras dengan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat. Sedangkan awan bertipe multisel memiliki karakteristik hujan yang tidak sederas dari single cell, namun bisa berlangsung sangat lama dalam orde harian, bahkan mingguan. Selain itu juga menimbulkan penurunan suhu yang sangat signifikan di daerah yang dilaluinya.